Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, good morning class. How are you today? I hope you always fine today. Okay, welcome to our video sharing. Halo adik-adik, selamat datang di channel Sobat Ayu Sinaunda bersama saya Ustadz Agus Hidayatullah. Di channel ini Ustadz akan membantu kalian dalam belajar matematika. Pada video kali ini Ustadz akan membantu kalian dalam belajar matriks ya. Ayo kita mulai materinya. Matriks. Kompetensi dasar menerapkan operasi matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Ya, jangan lupa klik like and subscribe di channel Sobat Ayu Sinaunda. Oke, terima kasih. Berikut adalah materi yang harus kalian kuasai tentang matriks. Yang pertama ialah pengertian matriks, yang kedua ialah macam-macam matriks, yang ketiga adalah kesamaan matriks, yang terakhir adalah transpose matriks. Oke, yang pertama pengertian matriks. Perhatikan data penjualan di butik Anabella berikut. Penjualan 4 barang ya, kemeja, kaos, celana, sama rok dari hari Senin sampai hari Sabtu. Sini ada kodak ya. Kita dapat menyusunnya seperti berikut. Nah, jadi penjualan di butik Anabella ini diperoleh suatu sekumpulan bilangan ini ya. Sekumpulan bilangan ini membentuk persegi panjang ya, membentuk kotak atau persegi panjang, dan ini ada beberapa baris ya, 1, 2, 3, 4, ada 4 baris, dan ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, dan ada 6 kolom. Jadi pada penjualan di butik Anabella ini membentuk baris dan kolom ya, dan bentuknya kotak. Jadi dari hasil penjualan tersebut diketahui bahwa matriks itu ialah susunan bilangan-bilangan yang diatur dalam baris dan kolom yang berbentuk persegi atau persegi panjang, dan biasanya dibatasi oleh kurung biasa atau kurung siku. Ya, contoh matriks A. Ini yang horizontal, ini yang berwarna biru, ini yang atas ya, baris 1. Jadi yang kedua ini adalah baris yang 2, dan biru yang ketiga ini adalah baris yang ketiga. Jadi ini ada 3 baris. Kemudian yang vertikal yang berwarna kuning ini adalah pertama kolom 1, vertikal yang kedua adalah kolom 2, kemudian lanjut kolom ketiga, yang terakhir adalah kolom keempat. Jadi ini terdiri dari 4 kolom ya. Untuk matriks sendiri itu dilambangkan dengan huruf kapital ya. Jadi kalau ada matriks A itu ditulis dengan huruf A besar. Sedangkan untuk elemen-elemen itu ditulis dengan huruf kecil. Ini elemen-elemen seperti 3 ini adalah elemen-elemen dari matriks A. Ini misal A11. Berarti elemen pada baris 1, kolom ke 1. Oke. Dari jabaran di atas diperoleh bahwa jumlah baris dan kolom suatu matriks itu dinyatakan sebagai ordo atau ukuran matriks. Kemudian matriks A yang tadi itu memiliki 3 baris dan 4 kolom, maka dikatakan matriks A tersebut itu adalah berordo 3 dikali 4. Oke, yang kedua, macam-macam matriks. Matriks bila ditinjau dari jumlah baris dan kolom penyusunnya itu ada 7 macam ya. Oke, ya. Yang pertama adalah matriks baris, yang kedua adalah matriks kolom, yang ketiga adalah matriks persegi,
Yang keempat adalah matriks 0. Yang kelima itu adalah matriks diagonal. Yang keenam matriks identitas. Dan yang terakhir adalah matriks segitiga. Untuk matriks segitiga dibagi menjadi dua, yaitu segitiga atas dan segitiga bawah. Yang pertama, matriks baris ialah matriks yang terdiri atas satu baris. Contoh, matriks A sama dengan 3 dan 1, 4, 2. Matriks A ini ada satu baris, maka dinamakan matriks baris. Yang kedua, matriks kolom ialah matriks yang terdiri atas satu kolom. Contoh, matriks A sama dengan 5, 3, 2. Karena terdiri dari satu kolom, maka dinamakan matriks kolom. Yang ketiga, matriks persegi ialah matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Contoh matriks A, ini ada 3 baris dan ada 3 kolom. Karena memiliki baris dan kolom yang sama, maka dinamakan matriks persegi. Yang keempat adalah matriks 0. Matriks 0 ialah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contoh, matriks A sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0. Karena semua elemennya bernilai 0, maka dinamakan matriks 0. Yang kelima, matriks diagonal ialah matriks persegi yang elemen-elemen selain pada diagonal utama itu bernilai 0. Contoh, matriks A sama dengan 4, 0, 0, 0 min 2, 0, 0, 0, 7. Karena diagonal selain diagonal utama itu bernilai 0, maka dinamakan matriks diagonal. Yang keenam adalah matriks identitas, ialah matriks persegi yang elemen-elemen selain pada diagonal utama bernilai 0, selain pada diagonal utama bernilai 0, dan elemen-elemen pada diagonal utama bernilai 1. Ya, elemen pada diagonal utama bernilai 1. Itu dinamakan matriks identitas. Contoh, matriks I sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Karena ini seperti matriks diagonal ya, cuma diagonalnya itu adalah angka 1 ya. Jadi matriks ini dinamakan matriks identitas. Yang terakhir, matriks segitiga. Ini dibagi menjadi dua, matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas ialah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Ingat, di bawah diagonal utama bernilai 0. Ini di bawah diagonal utamanya. Contoh, matriks A sama dengan 5, 2, 1, 0, min 3, 4, 0, 0, 0. Karena membentuk segitiga di atas ini, maka disebut matriks segitiga atas. Dan yang terakhir adalah matriks segitiga bawah. Ini kebalikan dari matriks segitiga atas ya, yaitu matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utama itu bernilai 0. Di atas diagonal utama itu bernilai 0. Contoh, matriks A sama dengan 4, 0, 0, 3, min 2, 0, 7, 2, 5. Karena bilangannya itu membentuk segitiga di bawah, maka matriks A ini dinamakan matriks segitiga bawah. Yang ketiga adalah kesamaan matriks. Dua buah matriks A dan B dikatakan sama jika ordo kedua matriks sama dan elemen-elemennya yang seletak atau bersesuaian sama. Contoh, tentukan nilai A dan B 3, 2, 5, 4, 6 sama dengan A, 5, 4, 2, B. Dari soal ini bisa kita langsung menjawab 2 sama dengan A atau A sama dengan 2 dan 2B itu sama dengan 6.
Jadi B sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi nilai A dan B berturut-turut adalah 2 dan 3. Sudah paham ya? Oke. Yang keempat, transpose matriks. Misalkan A matriks dengan ordo M kali N, maka transpose matriks A dilambangkan dengan A pangkat T. Ialah matriks yang diperoleh dengan cara menukarkan elemen baris menjadi elemen kolom dan sebaliknya. Untuk contoh, matriks A sama dengan 3, 5, 7, 4, 2, min 1, dan min 3, 4, 5. Sini kita akan mengubah matriks A menjadi A transpose. Untuk baris 1 kita tukarkan menjadi kolom 1, baris 2 kita tukarkan menjadi kolom yang kedua, dan baris yang ketiga kita tukarkan menjadi kolom yang ketiga. Jadi untuk transpose matriks itu adalah menukarkan elemen baris menjadi elemen kolom, elemen baris ini ya menjadi elemen kolom, atau elemen kolom menjadi elemen baris, elemen kolom menjadi elemen baris. Sampai sini paham ya? Ya, kalau sudah paham, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah membuat kalian pusing, membuat kalian senang, atau bahkan membuat kalian emosi, bahkan mungkin membuat kalian sedih? Intinya pada hari ini kalian sudah mendapatkan ilmu yang baru, yaitu mengenai matriks. Oke, masih ingat? Yang pertama kita tahu pengertian matriks, yang kedua kita tahu macam-macam matriks, yang ketiga kita tahu kesamaan matriks, dan yang terakhir adalah yang keempat, kita paham mengenai transpose matriks. Selanjutnya untuk tugas, kerjakan soal berikut ini batas waktu 3 hari setelah mendapat buku ini ya. Ini ada 3 soal, silakan dikerjakan. Kirimkan sesuai dengan instruksi yang telah saya berikan kepada kalian. Oke, insya Allah nggak ada pertanyaan ya. Oke, silakan pelajari materi selanjutnya, yaitu mengenai operasi pada matriks. Oke, nantikan video materi berikutnya hanya di Sobat Ayu Sinawanda channel. Oke, tetap semangat, jadilah santri yang tangguh, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan sebelum makan, jangan lupa pakai masker, tetap semangat. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.